menikahi orang budian demi menjadi kaya. Langit mulai gelap. Terdengar suara azan maghrib berkumandang dari beberapa surau di perkampungan nelayan salah satu kampung di Kepulauan Riau. Jangkrik pun ikut bernyanyi di tengah desiran angin malam. Perkampungan nelayan yang biasanya ramai oleh anak-anak mengaji kini mulai senyap. Lampu-lampu minyak dinyalakan. Tidak ada pintu rumah yang terbuka. Semuanya ditutup begitu rapat karena orang-orang di tempat ini percaya bahwa maghrib bukanlah waktunya bagi manusia berkeliaran. Namun, seorang pemuda berjaket lusuh tampak tergesa melangkah keluar rumah. Dia menenteng bungkusan hitam di tangan kiri, sementara di tangan kanannya terdapat botol berisi cairan berwarna keruh. "Rais, jangan pergi ke bukit waktu maghrib, nak," seru Mak Beda ibunya sambil menarik lengan anak semata wayangnya itu. Wajah Mak Beda pucat, nafasnya tersengal, matanya juga sembab seperti baru saja menangis. Namun bukan menurut, Rais malah menepisnya dengan kasar. "Aku harus cari jalan keluar, Mak. Hidup begini terus, sampai kapan kita makan pakai ubi rebus terus? Kalau kau mati di sana, siapa lagi yang Mak punya, nak?" Suara Mak Beda serak, tubuhnya gemetar. "Bukit Tapak Hantu itu bukan tempat main-main. Itu tempat jin bunian bersemayam." Rais diam sejenak. Hutang dari rentenir kampung sudah menumpuk. Sawah digadai. Motor satu-satunya sudah dijual. Dia menggigit bibir sendiri, merasa sedang berada pada titik terendah dalam hidupnya. Tidak ada jalan keluar yang terpikir kecuali yang ada dalam pikirannya sekarang. "Maaf, Mak. Rais harus cari jalan sendiri," ucapnya pelan. Lalu ia melangkah cepat meninggalkan halaman rumah yang sudah berlumut menuju arah hutan. Langkahnya cepat, menginjak ranting-ranting kering, menimbulkan suara patah dalam irama tertentu. Semakin lama ia berjalan, suasana semakin menjadi sepi hingga akhirnya dia pun sampai di sebuah wilayah. Daerah perbukitan itu terletak di balik hutan lebat yang tumbuh liar. Tidak ada jalan setapak yang jelas, hanya rimbunan semak dan pohon-pohon tinggi menjulang. Orang-orang di desa percaya bahwa di sana adalah tempat tinggal bagi makhluk halus yang bernama orang bunian. Mereka tak kasat mata, dan pada momen-momen tertentu mereka akan menampakkan diri meski dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Rais tahu. Dia mengetahui hal itu karena sudah membaca kitab milik kakeknya, mantan dukun kampung. Dia juga sudah mencuri rambut perawan dari jemuran tetangga dan mencampurkannya dengan minyak misik serta bunga melati 7 kuntum. Kalau benar kata orang, bunian bisa dijadikan pasangan asal kita tahu caranya. Kalau aku menikah sama mereka, maka hidupku bakal berubah, batin Rais. Angin berembus pelan menerpa pepohonan hingga menimbulkan suara gesekan. Di tengah perjalanan, langkahnya terhenti. Ia mendengar sesuatu yang memaksanya untuk berhenti. Tiba-tiba terdengar suara tawa perempuan, tidak terlalu keras tapi terasa dekat. Rais menoleh cepat. Nafasnya tertahan, jantungnya berdebar tak karuan. Dari balik kabut tipis yang melayang di antara pepohonan, muncul sosok perempuan berpakaian putih. Rambutnya panjang tergerai hingga pinggang, kulitnya pucat, matanya bening, bibirnya merah muda. Kulitnya yang terlihat halus dan putih, dan alisnya semampai seperti daun kelapa yang hendak tanggal. Tapi anehnya, tak ada ekspresi apapun di wajahnya. Wanita itu terlihat seperti patung. Rais beringsut mundur 1 langkah. "Siapa kau?" Perempuan itu kembali tertawa pelan, lalu tiba-tiba ia berbalik dan berjalan ke arah hutan yang lebih dalam. Tunggu!" Rais memanggil, tapi tak ada respon dari wanita itu. Ia terdiam sejenak, hatinya bimbang.
Tapi entah kenapa kakinya malah melangkah mengikuti. Langkah Rais terhenti di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Tempat itu asing, ia tak pernah sampai sejauh ini sebelumnya. Bahkan jika mengingat jalan yang baru saja dilaluinya, tidak banyak orang yang berjalan hingga sejauh ini. Namun anehnya, tempat itu bersih dan terlihat asri. Tidak ada semak, tidak ada daun kering, hanya rumput yang tumbuh rapi dan bunga-bunga putih bermekaran seperti taman bunga yang dirawat dengan baik. Dan di tengah taman itu berdiri perempuan tadi yang ditemuinya saat di hutan. "Selamat datang, Rais," ucapnya kali ini dengan suara jernih dan datar. "Kau tahu namaku?" tanya Rais. Bulu kuduknya terasa meremang. Perempuan itu tersenyum. "Kami sudah lama menunggu. Kau membawa persyaratannya, bukan?" Rais menelan ludah. Ia mengangguk dan membuka bungkusan hitam. Di dalamnya ada rambut panjang, 7 kuntum melati, dan sebuah telur ayam kampung yang diikat benang merah. Perempuan itu menghampiri pelan. "Kau ingin hidup kaya raya dan makmur, bukan? Kau ingin lepas dari penderitaan?" "Ya, aku ingin menikah dengan orang budian," jawab Rais pelan. Perempuan itu mengangguk. "Kalau begitu, ikuti kami." Dari balik pepohonan, sosok-sosok lain mulai bermunculan. Semuanya berpakaian putih, berambut panjang, berjalan tanpa suara. Mereka semua tampak cantik, nyaris sempurna, namun terasa kosong karena mereka tidak menampakkan ekspresi. Entah marah atau senang, Rais tak dapat memastikan. Mereka membentuk lingkaran mengelilingi Rais. Pemuda itu kini berada di pusat lingkaran. Perempuan pertama meraih tangan Rais. Genggaman itu terasa dingin seperti memegang batu es. "Mulai malam ini, kau akan menjadi bagian dari kami. Tapi ada satu syarat terakhir." Raut wajahnya tegang. Rais menelan ludah. "Syarat?" Perempuan itu menatapnya lurus-lurus. "Serahkan ibumu." Mendengar kalimat barusan, Rais kesulitan bernapas karena terkejut. "Apa?" "Dia harus menjadi tumbal. Kau hanya bisa masuk ke dunia kami kalau kau putuskan semua ikatan dunia lamamu." Tidak, aku tidak bisa. Itu mah aku." Suara desiran angin tiba-tiba berhenti, hening. Suasana berubah mencekam. Semua sosok bunian kini menatap Rais dengan tatapan tajam. Wajah perempuan itu berubah. Bibirnya melengkung, tapi bukan lagi senyuman, melainkan seringai menyeramkan. "Kalau begitu, kau akan tetap bersama kami, tapi bukan sebagai suami, tapi sebagai budak." "Rais!" Dari kejauhan terdengar teriakan Mak Beda yang muncul dari balik pohon, menenteng pelita kecil dan air doa di dalam botol. Air mata membanjiri pipinya. "Rais, pulang nak. Jangan pergi ke sana. Nanti kau dibawa mereka." Rais terjatuh. Tubuhnya ditarik sosok-sosok bunian. Dia menjerit, namun tubuhnya seperti terkunci, tak bisa melawan. "Mak!" jerit Rais. Air matanya tumpah. Dar! Tidak ada hujan, tidak ada mendung, tetapi suara petir tiba-tiba menggelegar. Mak Beda menyiramkan air doa ke arah sosok-sosok itu. Cahaya menyilaukan meledak. Dari tengah lingkaran, semua sosok itu memudar, termasuk perempuan tadi dan Rais. Entah bagaimana ceritanya, warga menemukan Mak Beda terduduk diam di beranda rumah. Pelitanya masih menyala, namun matanya kosong. Ia hanya memegangi jaket Rais yang masih basah oleh embun. "Dia bilang dia ingin cari jalan keluar. Dia bilang dia sudah lelah," bisiknya berulang-ulang. Namun Rais tak kembali. Tak ada jasadnya, tak ada jejak. Warga sekitar tidak bisa membantu banyak. Mereka mencoba menghibur Mak Beda dan memintanya untuk ikhlas, tapi semua itu tampak sia-sia. Mak Beda terus saja menunggu kepulangan putranya yang mungkin saja takkan pulang selamanya. Hingga pada malam keempat, sejak Rais menghilang di bukit itu,
Dia muncul kembali di beranda rumah. Pakaian yang dikenakan masih sama seperti saat dia pergi. Tok tok tok. Mak Beda hampir pingsan saat ia membukakan pintu. Ya Allah, Rais, ini betul kamu, Nak? Rais memeluk ibunya erat, tapi pelukan itu terasa dingin. Tak terasa kehangatan kasih sayang atau cinta antara ibu dan anak. Tatapannya yang semula kosong kini berkaca-kaca. Pelukannya perlahan menghangat, tapi tidak terasa hangat. Maaf, Mak, tapi Rais sudah tidak bisa kembali menjadi Rais yang dulu. Apapun itu, yang penting kamu selamat, Nak. Setelah hari itu, kampung itu digemparkan oleh perubahan mendadak. Hanya dalam waktu seminggu, Rais mulai menunjukkan perubahan. Dia membangun rumah di tanah yang dulu digadaikan. Mobil dan kendaraan lain juga dia beli. Tidak hanya itu, dia juga memperkerjakan orang-orang untuk menggunakan kapal yang baru saja dia beli. Warga kampung menjadi gempar. Pemuda yang dulu tidak punya apa-apa kini hidup berkelimang harta. Setiap pagi, perahu-perahu milik Rais selalu membawa banyak ikan, jumlahnya bahkan hingga ratusan kilogram. Pegawai yang bekerja di bawahnya kini tidak hanya 5, tapi sudah menjadi 10, dan dalam waktu dekat sepertinya akan bertambah karena pekerjaan yang terus menumpuk. Rais, kerja apa sekarang? Tanya Paleman tetangganya saat melihat mobil pick up berhenti di depan rumah Rais. Rais hanya tersenyum simpul. Rezeki dari laut, Pak. Namun, perubahan itu tidak hanya terlihat dari luar. Di malam hari, rumah Rais selalu tertutup rapat. Tak ada lampu, hanya nyala samar dari lilin putih di jendela kamarnya. Kadang terdengar suara perempuan dari dalam kamar. Pintu kamar bergoyang sendiri, seperti ditarik dan ditekan dari dalam. Mak Beda mulai gelisah. Suatu malam, ia mencoba mengintip dari celah bawah pintu kamar Rais, tapi tiba-tiba saja brak, pintu kamar menutup sendiri dengan keras, membuat Mak Beda terjatuh ke belakang. Keesokan harinya, Rais menemui Mak Beda. Kata-katanya dingin, tidak ada kehangatan. Mulai sekarang, jangan coba-coba masuk ke dalam kamarku, Mak. Tapi Rais, selain aku, tidak ada yang boleh masuk. Setiap kali Rais pergi, kamarnya selalu dikunci. Tidak cukup satu kunci, dia bahkan menambahkan gembok besar sebagai pengaman. Setiap malam, Ratu Binuang, sosok perempuan yang ia temui di bukit, muncul dalam tidurnya. Gaunnya putih menjuntai, kulitnya bercahaya seperti mutiara, rambutnya menjuntai menguar harum. Rais sadar jika hidupnya tak pernah lagi sama seperti dulu. Aku memilihmu, Rais. Kini kau telah menjadi suamiku. Benarkah? Tentu. Kau akan mendapatkan kemuliaan yang tidak pernah kau rasakan selama ini. Mendengar kata-kata itu, mata Rais berbinar. Namun, ini semua tidak gratis. Ada syarat yang harus kau penuhi. Apa itu? Tanya Rais penasaran. Jangan pernah membuka mata saat kita berhubungan. Atau Rais makin penasaran. Atau kau akan kehilangan semuanya tanpa sisa. Bahkan jiwamu juga akan hilang. Usaha Rais kini semakin sukses. Hanya dalam hitungan hari, dirinya menjadi orang yang benar-benar berbeda. Setelah pernikahan gaib itu, Rais selalu bangun di tengah malam. Dia merasa lehernya dielus lembut dan hembusan nafas hangat menyentuh wajahnya, tapi tubuhnya kaku, matanya tertutup rapat. Ia ingat pesannya, namun suara di telinganya begitu menggoda. Sayang, lihat aku. Lihatlah aku sekali saja. Jantung Rais berdetak cepat. Tangan perempuan itu mulai menyentuh dadanya. Nafasnya tercekat, tubuhnya menggigil. Jangan pernah buka mata, bisiknya pada diri sendiri. Tapi rasa penasaran mulai menggerogoti. Dia hanya butuh waktu sedetik saja untuk tahu siapa yang benar-benar berada di sampingnya. Rais membuka mata. Tidak ada sosok ratu itu. Tidak ada perempuan cantik. Yang dilihatnya adalah wajah hitam dengan mata merah membara, gigi-gigi tajam seperti duri, dan lidah panjang melilit.
Ah! Rais menjerit keras, tangannya menutupi wajah, namun semuanya terlambat. Mabeda yang tidur di ruang depan terbangun. Dia melihat cahaya merah terang menyembur dari celah pintu kamar anaknya. Ketika dia membuka pintu kamar, Rais sudah pingsan di lantai, tubuhnya menggigil, bibirnya pucat dan matanya tak bisa menatap lurus. Keesokan harinya, Rais tidak pergi melaut. Ia hanya duduk di teras rumah, pandangannya kosong, rumahnya yang megah kini terasa dingin dan sepi seolah-olah cahaya matahari pun gak masuk. Pak Imam yang kebetulan lewat kala itu pun berhenti. Rais, kamu tidak apa-apa. Rais hanya mengangguk lemah. Jaga waktu maghribmu, Rais. Dunia kita bukan satu-satunya dunia yang ada, pesan Pak Imam sambil berlalu. Melihat ada sesuatu yang tidak beres dengan anaknya, Mak Beda nekat memanggil Tengku Rahmat dari kampung sebelah, seorang ahli ruqyah yang dikenal bisa menghadapi makhluk halus. Malam itu juga, Tengku Rahmat datang ke rumah Mak Beda. Ketika Tengku masuk ke kamar Rais, dia langsung menyuruh Mak Beda keluar. Tutup semua pintu dan jendela. Jangan buka apapun sampai saya panggil. Di dalam kamar, Tengku Rahmat membaca ayat kursi keras-keras, suara seperti desisan ular terdengar dari pojok kamar. Pergi, dia milikku. Cahaya lilin mendadak padam, udara berubah dingin. Tiba-tiba saja, tubuh Rais bangkit sendiri. Matanya putih, dari mulutnya keluar suara perempuan. Dia yang menginginkanku, sekarang dia milikku selamanya. Tengku Rahmat mengayunkan sorban yang direndam air ruqyah ke arah Rais. Allahu Akbar. Cahaya hijau menyala. Tubuh Rais rentak ke belakang lalu roboh ke lantai. Tengku Rahmat menemui Mak Beda yang masih menunggu dengan gelisah. Anakmu telah mengikat janji pernikahan gaib dengan bangsa dari dunia lain. Ikatan itu tidak bisa diputus begitu saja. Selama dia masih terikat di dalam perjanjian itu, maka makhluk itu akan terus datang. Mak Beda terisak. Lalu apa yang harus saya lakukan, Tengku? Tengku meratap langit, suaranya terdengar berat. Jika dia berani membuka mata lagi saat gangguan datang, maka dia akan lenyap raga dan jiwanya. Malam itu, Mak Beda duduk di depan pintu kamar Rais, membaca doa tanpa henti, wajahnya penuh harap, tangannya gemetar. Di dalam kamar, Rais tidur gelisah. Suara tawa perempuan terdengar lagi. Tiba-tiba terdengar bisikan lembut. Buka matamu, kau akan hidup kekal dalam kemewahan. Tubuh Rais menggigil, ia menutup wajah dengan bantal, tapi bisikan itu semakin dekat dan semakin dalam, seolah langsung masuk ke dalam pikirannya. Atau kau ingin kembali miskin? Lihat aku sekarang, sayang. Tangan putih yang panjang dan dingin itu menyentuh dagu, mengangkatnya perlahan. Di luar kamar, Mak Beda mendengar suara pintu kamar yang terbuka sendiri. Dari dalam, angin kencang keluar membawa aroma bunga busuk dan suara langkah kaki tanpa wujud. Mak Beda menjerit, Rais! Tapi sudah terlambat. Suara ledakan cahaya terdengar. Pagi harinya, rumah megah Rais tak lagi berdiri. Yang tersisa hanyalah tanah gosong seperti bekas kebakaran, tapi tak tampak api. Rais lenyap. Tak ada jasad, tak ada bekas. Hanya Mak Beda yang duduk di tanah memeluk bantal anaknya, menatap kosong ke arah bukit tapak hantu di kejauhan. Kembali pada satu kisah di kampung itu yang sempat terlupakan. Malam Jumat di daerah kampung itu memang selalu sepi. Hanya surau kecil di pinggir kebun pisang yang masih menyala lampunya. Di dalam, 5 orang duduk melingkar membaca surah Yasin, termasuk Pak Imam yang berusia lebih dari 60 dengan janggut putih dan sorban tipis melilit leher. Di pojok ruangan, Rais menyerahkan kantong plastik berisi gula dan teh ke Pak Imam. Sedikit sumbangan untuk malam Jumat, Pak Imam. Pak Imam menatap Rais dengan tatapan tajam. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menerima bungkusan itu dan meletakkannya di sudut rak mushaf. Lalu ia duduk kembali sambil merapikan sarung. Setelah bacaan Yasin selesai,
dan para jemaah pulang satu-satu. Hanya tinggal Rais dan Pak Imam yang masih duduk bersila. Suara jangkrik persautan dari kebun belakang surau. "Rais," ucap Pak Imam tiba-tiba, pelan namun tegas. "Kau tahu kenapa aku masih ingat wajahmu, meski kau hilang beberapa lamanya?" Rais terdiam, tubuhnya kaku. Ya, sejak kejadian itu, sejak rumahnya yang terbuat dari tembok batu yang megah hilang dan hidupnya kembali sederhana, ia sering dihantui mimpi yang sama tentang perempuan bergaun putih dengan suara merayu yang mencengkram pikirannya. Pak Imam menunduk sebentar, lalu menghela nafas panjang, suaranya menjadi berat. "Karena kau mengingatkanku pada seseorang yang pernah hilang di tempat yang sama, di daerah perbukitan berhantu itu. Tahun 1991. Namanya Abok, pemuda kampung yang dikenal periang, suka menolong dan sering membantu di surau. Tapi dia juga keras kepala dan suka berangan-angan tinggi. Saat musim paceklik melanda perkampungan di teluk itu, tahun 91, banyak yang menjual sawah dan pergi merantau. Tapi Abok memilih jalan yang berbeda. Dia berkata, kalau kita tahu cara memanggil yang gaib, tak perlu lagi kerja banting tulang." Malam itu, langit begitu mendung, namun Abok tetap berjalan sendiri ke arah perbukitan berhantu. Ia membawa kendi berisi air bunga, kain kafan kecil, dan tulang ayam jantan yang dibakar setengah matang. Emaknya, Mak Ute, memeluk kain batik di beranda rumah sambil menangis. "Abok, jangan pergi, itu tempat makhluk lain." Namun Abok tak menoleh. Dia melangkah masuk ke dalam hutan sambil membaca sesuatu dari buku peninggalan neneknya. Langkah kakinya menginjak ranting. Tak ada yang tahu apa yang terjadi malam itu, tapi 2 bulan kemudian, pada pagi hari yang cerah di pasar pagi di daerah kampung itu, seorang pria datang dari arah selatan. Ia tidak memakai apa-apa. Tubuhnya kurus, matanya melotot, wajahnya seperti orang yang baru bangun dari tidur panjang. Tangannya menenteng kelapa muda dan di kepalanya ada mahkota daun padi. "Siapa itu?" "Ah, itu Abok, ya Allah." "Abok pulang, Abok pulang," teriaknya riang sambil menari-nari. Ia menatap ke arah orang-orang, namun matanya tidak fokus. "Istriku cantik, dia dari dalam tanah, dia bernyanyi untukku." Lalu Abok tertawa, tawanya kosong, tawa yang panjang dan memilukan. Pak Imam menatap Rais dengan pandangan berat. "Waktu kami menjemput dia, Abok tidak kenal siapa-siapa lagi. Tiap malam dia bicara dengan tembok. Dia bilang istrinya sedang tidur di bawah lantai. Dia tidak mau tidur di ranjang. Katanya ranjang itu bukan untuk manusia." Rais menggigit bibir, keringat dingin menetes di pelipisnya. "Jadi dia menikah dengan makhluk itu?" tanya Rais pelan. Pak Imam mengangguk. Pak Imam beranjak dan memadamkan lampu gantung di surau. Ruangan jadi gelap, kecuali cahaya dari bulan separuh. Sebelum keluar, dia menepuk bahu Rais dan berkata, "Rais, orang bunian itu bukan manusia. Mereka tidak pernah memberi dengan gratis." Rais menatap lantai, lalu berdiri melangkah meninggalkan surau yang kini kembali sunyi. Hari demi hari berlalu, hingga berganti bulan. Malam itu, Rais duduk di ranjang kayu di rumah kontrakannya yang sederhana. Ia sudah tidak punya motor, tidak ada nelayan yang mau bekerja dengannya, bahkan banyak yang takut berbicara dengannya. Namun ia merasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara perempuan di telinganya. Tidak ada lagi suara pintu bergetar atau nyanyian di malam hari. Tapi saat jarum jam menunjukkan pukul 1 dini hari, suara itu kembali pelan menyelinap masuk ke gendang telinga. Rais membeku. Ia menatap jendela, dan di sana, di balik kaca yang buram oleh embun, terlihat sesosok perempuan bergaun putih, berdiri mematung, rambutnya terurai, matanya mengarah padanya. Tangan kirinya melambai pelan. Dari bibirnya terukir senyuman manis. Dia menatap pintu kamar yang terbuka separuh. Tirai putih melambai pelan, padahal jendela itu tertutup. Udara di dalam ruangan seperti mengeluarkan bau bunga yang basi antara melati dan darah kering.
Ranjang tua di pojok kamar bergoyang sendiri. Rais melangkah pelan, tubuhnya gemetar. Ia merebahkan diri. Di sebelah sisi ranjang yang kosong, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhnya. Dia tahu dia tidak sendiri. Di sebelahnya terdengar bisikan yang tak asing. "Jangan lihat aku." Suara perempuan itu lirih. Itulah suara yang selama ini menyapanya setiap malam, yang bernyanyi dalam tidurnya, yang memanggilnya suami, namun tak pernah menampakkan wajah. Tangannya meraba udara dan mengenai sesuatu. Terasa seolah menyentuh kulit seseorang, halus namun dingin, lembab, seperti tubuh yang baru diangkat dari kuburan. "Jangan buka matamu," ulang suara itu. Namun suara itu kali ini terdengar lebih berat. Tapi Rais sudah tertahan. Pikirannya dihantui rasa ingin tahu. Keinginannya untuk memastikan bahwa yang selama ini bersamanya adalah perempuan sempurna dari dunia bunian, bukanlah bayangan hitam yang meringkuk di dalam mimpi. Ia menahan nafas. Tangan kirinya menggenggam ujung selimut. Jari-jari kanannya gemetar. Lalu perlahan ia membuka matanya. Biar! Cahaya merah menyala sekejap seperti petir yang membelah langit. Di hadapannya bukan sosok wanita dengan wajah cantik, bukan putri dari dunia bunian, melainkan wajah busuk penuh belatung. Kulitnya seperti lumpur retak, matanya kosong, hitam legam. Mulutnya robek sampai ke telinga, menganga seperti ingin menelan. Dari rongga hidungnya keluar cacing, dari matanya hitam menetes air hitam pekat. "Kau sudah melanggar." Jeritan Rais mengguncang seluruh rumah. Kaca jendela bergetar, lampu minyak meledak dan mati. Pagi harinya, Mak Beda yang tidur di ruang depan. Ia berjalan menuju kamar anaknya. Wajahnya lelah, tangannya gemetar memegang gagang pintu. "Rais, Nak." Ia mendorong pintu. Cahaya pagi menembus tirai putih yang sobek. Udara kamar lembab dan juga pengap. Bau anyir menusuk hidung. Di sudut kamar, di bawah jendela, Rais duduk bersandar dengan mata yang kosong. Tubuhnya tampak lesu. Kulitnya pucat kehijauan. Mulutnya terbuka sedikit. Dan dari celah bibirnya keluar suara lirih berulang-ulang. "Dia ambil jiwaku. Dia ambil jiwaku. Dia ambil jiwaku." Mak Beda menjerit. Terdengar suara sayup-sayup sirine ambulans. Disusul keramaian warga yang mulai mendekati suara itu. Bisik-bisik mulai terdengar, sayup-sayup ke telinga warga. Rais kenapa? Katanya kerasukan." Itu mah bukan kerasukan. Itu akibat dia menikah dengan makhluk sana." Salah seorang warga menunjuk ke arah perbukitan. "Sudah dibilang jangan sombong." 3 hari Rais dirawat di rumah sakit jiwa di daerah kabupaten. Dokter berkata dia mengalami trauma berat dan gangguan psikosis. Tapi warga kampung tahu ini bukan penyakit biasa. Pak Imam datang menjenguk. Ia berdiri di depan kaca, menatap Rais yang duduk diam menatap tembok. "Dia tidak gila," ucap Pak Imam. "Dia hanya kehilangan separuh jiwanya." "Apa bisa diselamatkan?" tanya Mak Beda dengan suara bergetar. "Sulit, kecuali mereka mengembalikannya sendiri," kata Pak Imam. Di malam harinya, di kampung itu banyak yang bersaksi. Ada suara perempuan bernyanyi di depan rumah Mak Beda. Ya, ada juga jejak kaki menuju pintu, tapi tidak ada yang masuk. Terdengar juga tawa perempuan, tapi tidak terlihat siapapun. Rais mulai berbicara aneh. Dia datang tiap malam. Dia duduk di ujung ranjang, bernyanyi untukku. Dia berjanji akan bawa aku kembali kalau aku mau ikut dengan tenang. Hingga di suatu malam, salah seorang petugas rumah sakit bagian ruang kontrol CCTV melihat suatu keanehan di depan layar monitor. Pukul 2 dini hari, kamera CCTV di ruang perawatan menunjukkan pintu kamar Rais terbuka perlahan, tapi tidak terlihat ada orang yang masuk. Namun Rais berdiri dengan langkahnya yang tenang, matanya menatap lurus ke depan. Dia berjalan keluar kamar ke lorong rumah sakit lalu menghilang. Rekaman CCTV berdesis statis. Pemandangan itu membuat para penjaga ruangan kontrol rumah sakit tempat Rais dirawat bergidik ngeri. Setelah beberapa waktu dirawat di rumah sakit,
Rais pun akhirnya dibawa kembali ke kampung. Malam itu, angin berdesir pelan, menggesek daun-daun kering di pekarangan rumah milik Mabeda. Terdengar suara gesekan arang di tembok, keras berulang tak beraturan. Rais, gumam Mabeda sambil melongok dari celah jendela ke arah pondok di belakang rumah. Matanya berkaca. Di dalam pondok sempit beratap seng itu, Rais duduk bersila, menggambar sosok perempuan berambut panjang dengan arang hitam yang terus ia gosokkan ke tembok sampai jarinya terluka. Srek, srek, suara orang memukul tembok dan kulit jari sekaligus. Wajah Rais pucat, matanya kosong, kumis dan jenggotnya tumbuh tak terurus, tubuhnya kurus, tapi senyumannya seperti senyum orang yang seolah sedang jatuh cinta. Aku harus selesaikan gambarnya, Mak. Bisik pelan suatu malam saat Mabeda membawakan nasi. Mabeda tercekat. Kau masih ingat aku, Nak? Rais menoleh perlahan lalu tertawa. Mak, dia bilang, aku harus lukis dia dengan benar. Kalau tidak, dia datang lagi malam ini, Mak. Tapi Mak jangan takut. Dia tidak suka dengan orang tua. Dia cuma mau sama aku. Mabeda beringsut mundur perlahan. Suara tawa perempuan tiba-tiba terdengar dari balik pepohonan di arah bukit. Desas-desus kampung itu semakin ramai. Di warung depan surau, orang kampung mulai membicarakan nasib Rais. Dulu dia gagah, kuat, dan sempat jadi juragan kapal, ujar Pak Imam sambil menyeruput kopi hitam. Tapi sekarang bahkan namanya pun dihindari orang untuk disebut. Tambah Paleman menunduk. Kata mereka, kapal-kapal milik Rais tenggelam di hari yang sama. Ia ditemukan dalam kondisi seperti orang kerasukan. Dalam satu malam, dia kehilangan seluruh hartanya. Seorang anak kecil pernah mengintip jendela rumah Rais. Dia bilang melihat perempuan putih berdiri di atas genting sambil menyisir rambut. Mabeda masuk ke dalam kamarnya. Ada foto terakhir yang terletak di meja rias di kamar Mabeda, tersusun rapi dengan sebuah bingkai kayu. Foto tua itu sedikit pudar warnanya. Di dalam foto itu, Rais berdiri tegak, mengenakan baju koko putih dan senyuman bangga. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, di pojok kanan bawah foto, samar seperti ada bayangan sosok perempuan berjubah putih dengan tangan menyentuh bahu Rais. Wajahnya kabur, seperti diselimuti kabut, atau mungkin memang tak ada wajah sama sekali. Mabeda memeluk foto itu erat-erat, air matanya jatuh diam-diam. Ya Allah, anakku tak mau hidup susah, tapi dia memilih jalan yang gelap. Suaranya lirih penuh sesal. Malam yang disebut bulan mati pun datang. Terdengar suara langkah kaki berat di malam yang sunyi dari pondok Rais. Tapi anehnya, Rais tak pernah keluar rumah. Mabeda mengintip dari jendela dapur dan dia melihat siluet perempuan berjalan menyusuri halaman, lalu berhenti di bawah pohon jambu besar. Dia menoleh seakan tahu sedang dilihat. Besok paginya, pondok Rais penuh gambar-gambar baru. Bukan hanya wajah perempuan, tapi juga gambar bayi dengan mata hitam sebesar bola kelereng dan mulutnya robek sampai telinga. Di dinding tertulis dengan arang besar, "Aku telah menjadi miliknya." Puncak teror itu pun terjadi 3 malam setelah malam bulan mati itu. Pondok Rais terbakar. Api menyebar dengan cepat. Orang kampung berlari membawa ember, tapi api seperti tak ingin padam. Dan saat api itu akhirnya padam, dengan sendirinya pondok itu kosong. Tak ada mayat, tak ada arang, bahkan bekas arang pun tidak. Hanya satu lukisan yang tersisa di tembok batu paling belakang. Sosok perempuan duduk di singgasana batu, memeluk tengkorak, dan mata lukisan itu seolah mengikuti siapapun yang melihat. Hari-hari berlalu, nama Rais tak lagi disebut. Anak-anak dilarang bermain dekat bukit. Setiap maghrib, orang kampung memastikan pintu terkunci dan tirai ditutup rapat. Tapi suara tawa itu kadang masih terdengar.
Beberapa nelayan berkata pernah melihat siluet perempuan berdiri di ujung batu karang, rambutnya menjuntai sambil membawa lentera dari tempurung kelapa. Dan konon, setiap malam Jumat Kliwon akan ada satu orang kampung yang bermimpi didatangi perempuan berpakaian putih menawarkan kekayaan dan pernikahan. Kisah ini melegenda di sebuah kampung nelayan di Kepulauan Riau. Masyarakat sekitar tak ingin lagi menyebut nama Rais. Hingga kini, mak beda. Yang frustasi ditinggal anak laki-laki semata wayangnya tinggal jauh di bawah sanak saudaranya di kota Batam. Sesepuh di kampung itu, jika ditanya tentang orang Bunian hanya membenarkan bahwa hal itu memang ada di Bukit Rimbun dekat dengan hutan. Namun tetap melarang jika ada yang ingin menyebut nama dua orang pemuda dari kampung ini yang terlibat dengan pernikahan gaib dengan makhluk Bunian. Beberapa tahun yang lalu, ada anak KKN yang datang. Lalu dia bertanya pada sesepuh kampung, "Pak, selain sumber daya alam dari desa ini yang bisa kami angkat sebagai riset, boleh nggak kami tahu cerita tentang seorang manusia yang menikah dengan orang Bunian?" Sesepuh desa menatap pemuda itu dengan tatapan dalam. Namun dia berkata dengan tegas, "Silakan gali informasi yang kalian perlukan. Makhluk itu memang ada. Tapi kami tidak ingin memberikan info lengkap terkait pemuda dari kampung kami yang terlibat dengan makhluk dari dunia mereka. Karena kami masih trauma. Dan kalau kami berani menceritakan, bisa-bisa teror di kampung kami akan kembali terjadi." Pemuda itu dan beberapa rekannya saling pandang, kemudian mengangguk tanda mereka mengerti bahwa ada sesuatu dari kampung itu yang tak bisa diceritakan secara gamblang, apalagi jika bercerita saat sedang berada di kampung itu. Bahkan penulis sendiri ketika menanyakan tentang cerita ini pada sanak saudaranya karena kebetulan sedang berdinas di Medan, dan ia berkata, "Jika kau tanya ini sama aku saat aku sedang ada di kampung di Kepri, sedikit pun aku gak akan mau cerita." Seminggu dia di Medan dan dia berpesan bahwa di balik kekayaan yang tiba-tiba kadang tersembunyi perjanjian yang tak bisa dibatalkan. Orang Bunian bukanlah pemberi, tapi mereka penuntut. Dan jika kau menjadi menantu dari alam lain, maka bukan hanya hartamu yang akan lenyap, tapi juga akalmu dan jiwamu. Jadi jangan pernah coba-coba, karena orang Bunian bukan sekedar legenda. Mereka ada, mereka memilih, dan mereka bisa menawarkan segalanya asal kau bersedia membayar harganya. Tapi ingat, setiap janji dengan dunia mereka punya aturan. Sekali saja kau berani melanggar, maka tidak akan pernah ada jalan kembali. Dan dunia orang Bunian bukanlah mitos. Mereka hidup di antara kita, memilih siapa yang mereka sukai, menjanjikan kemewahan sebagai pancingan, tapi tidak ada janji dari alam lain yang tanpa bayaran. Dan bagi yang berani mengingkari kisahnya, akan dilupakan oleh warga kampung seperti Abok dan Rais. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Selomin. Wow, menikah dengan orang Bunian untuk menjadi kaya. Rais dia. Ya tapi begitulah teman-teman ya. Memang terkadang orang udah pendek akal, udah pusing dengan keadaan, ya akhirnya mengambil jalan pintas, udah nggak peduli lagi tuh tentang hitam putih, dosa atau tidak. Yang penting dia bisa terlepas dari segala permasalahannya. Tapi kalau kita bicara tentang orang Bunian ya teman-teman ya, dan kebetulan kisah ini kisah yang berasal dari Kepulauan Riau, yang mana tentang orang Bunian ini setahu saya memang di tanah Sumatera hampir keseluruhan ya. Yang saya tahu tuh malah dari Kerinci, dari Jambi, Sumatera Barat, dan ini Riau juga ternyata meyakini bahwa ada sosok makhluk Bunian. Tapi sedikit sih ya, sedikit yang saya tahu dari salah satu sahabat saya dari Sumatera Barat ya, dari Padang. Di sana itu makhluk Bunian itu mereka menganggap tidak jahat. Bahkan mereka ya bisa jahat tapi kalau dijahatin duluan ya. Tapi mereka tuh seperti bersahabat. Jadi ada di saat-saat tertentu ketika mereka ingin mengadakan suatu acara, itu mereka kayak minjem sendok, minjem piring sama warga sekitar. Itu di situ kayak benar-benar bersosialisasi, tapi tidak
tidak sering ya, dan hanya di momen-momen tertentu, dan mungkin dia seperti minjem-minjem barang-barang itu nggak sama manusia, maksudnya nggak sama orang biasa ya, mungkin sama orang-orang yang sesepuh atau apa ya. Tapi yang jelas kalau di daerah Padang itu di Sumatera Barat ya, seperti apa ya, intinya orang Bunian itu nggak jahat, tapi memang kalau dijahatin dia akan menjadi lebih jahat. Tapi juga ada di beberapa tempat yang mengatakan bahwa Bunian ini jahat juga. Jadi banyak versi sih ya. Tapi yang jelas memang di sebagian tanah Sumatera ini beberapa orang meyakini bahwa makhluk Bunian itu ada, dan bahkan sampai sekarang teman-teman. Dan kisah barusan dari Selomin ini juga menambah kaya lagi ya sarana pengetahuan tentang orang Bunian atau makhluk Bunian. Yang mana di sini memang sih ada beberapa juga yang mengatakan kalau bisa menikah dengan makhluk Bunian itu bisa menjadi kaya. Tapi memang di sini sebenarnya makhluk Bunian itu yang memilih ya. Ini menurut versi yang dari salah satu narasumber yang ada di Sumatera Barat ya. Jadi dia memilih, dia nggak sembarangan milih. Dia milih mungkin kalau dalam bahasa Jawa wetonnya lah atau apanya. Dan kalau sudah dipilih udah tuh, dia akan menjadi kaya ya, karena memang ya orang Bunian itu diidentikan sama kekayaan. Keren banget ya. Intinya kisah-kisah di Lo Bercerita sekarang makin beragam nih. Kemarin dari Aceh, dari Sumatera Barat, sekarang dari Kepulauan Riau, dari Kalimantan apalagi. Om Ras semakin rutin aja ngirimin kisahnya dan juga kenanga kinasi, yang mana semua ini pastinya untuk teman-teman semua. Dari tanah Jawa udah pasti banyak. Dari tanah Sunda, Pasundan juga, wah ada Bang Aldi, ada Bang Sidik, ya kan, ada Teneneng, banyak. Intinya menambah hasanah. Tapi sebenarnya saya pengen yang agak-agak ke timur ya, dari mulai mungkin dari Sulawesi, Ambon, Manado sampai Papua. Mudah-mudahan nanti akan ada rekan-rekan penulis, teman-teman penulis yang berasal dari timur yang bisa mengirimkan kisahnya ke channel Ilo Bercerita. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Selomin atas kisahnya yang luar biasa, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya. Link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.